Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi ke forum tanya jawab muamalah yang pada kesempatan kali ini ada sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan tema bekerja dan memanfaatkan produk usaha lembaga keuangan konvensional. Nah, bagaimana pertanyaan beserta jawabannya seputar dengan tema ini? Mari kita saksikan slide ini. Di sini ada beberapa pertanyaan yang hampir serupa disampaikan kepada saya. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum, Syekh, ada yang tanya, Ustadz, apakah orang-orang yang bekerja di bank termasuk pemakan riba? Pertanyaan yang kedua, Ustadz, ada titipan pertanyaan, bagaimana hukumnya bekerja di bank konvensional sebagai analisis kredit pembiayaan kendaraan? Dan pertanyaan yang ketiga, Afwan, Anda mau tanya, usaha BRI Link riba enggak tadi? Nah, ini ada 3 pertanyaan yang dihimpun menjadi satu topik, yaitu terkait dengan bekerja dan menggunakan produk lembaga keuangan konvensional. Baik, jawaban dari pertanyaan ini menurut fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI nomor 40 tahun 2003 disebutkan bahwa salah satu jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah adalah lembaga konvensional, atau dalam kurung lembaga ribawi. Nah, termasuk diantaranya perbankan dan juga asuransi konvensional. Jadi di fatwa DSN MUI ini dijelaskan bahwa kegiatan perbankan dan asuransi konvensional ini masuk dalam kegiatan transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, menurut fikih dalam Islam, bekerja pada jenis usaha tersebut maka tidak diperkenankan, alias haram. Nah, begitupun orang yang terlibat dalam usaha tersebut juga tidak diperkenankan dalam Islam. Jadi, bekerja di lembaga tersebut, apapun dia sebagai jabatan ataupun profesinya, pun demikian bagi orang yang menggunakan produk tersebut untuk melakukan kegiatan usaha, baik jasa transfer dan segala macamnya, ketika itu menggunakan produk-produk bank konvensional, maka itu pun tidak diperkenankan, alias haram. Nah, bagaimana syariat dalam menjawab hal tersebut? Bisa kita lihat di sini landasan-landasan syariah dari pertanyaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Surat Al-Baqarah ayat 172. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hasil usaha, hasil pekerjaan yang baik yang telah dirizkikan kepada kalian. Nah, maka garis bawahnya adalah kulu min thayyibat. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, innallaha thayyibun la yuqbala illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali dari hal-hal yang baik. Nah, maka dari itu benang merahnya adalah ketika kita bekerja, yang pertama harus dari jalur yang thayyib atau jalur yang baik. Nah, yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wa taqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Meskipun di sini ada kata ad'afan mudha'afah, ya, atau riba yang dia saling berlipat ganda, tapi menurut ijma atau konsensus para ulama, riba yang sedikit pun ini tetap dilarang. Ya, sebagaimana dalam firman Allah yang lain, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Nah, tapi di sini konteksnya bahwasanya kita dilarang untuk memakan riba. Ya, baik kita sebagai pemberi atau apalagi kita sebagai orang yang mengambil memakan riba, pun demikian orang yang
menjadi penulis atau orang yang menjadi saksi dalam kegiatan transaksi ribawi. Nah, hal ini serupa dengan hadis Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah SAW akilar riba. Ya, Allah dan Rasulullah SAW di sini melaknat ya, orang-orang yang memakan riba, wa mukilahu, dan orang yang memberikan riba, ya, wa katibahu, dan orang yang mencatat kegiatan atau transaksi ribawi, wa syahidahi, ya, dan orang yang menyaksikan menjadi saksi dalam kegiatan tersebut, ya. Qala hum sawaun, kata Rasulullah SAW, semuanya sama, ya. Jadi semua rentetan dari siklus transaksi ribawi, ya, ini masuk dalam kategori pemakan riba. Oleh karenanya, menjawab tadi pertanyaan yang pertama, ya, apakah bekerja di bank konvensional termasuk pemakan riba? Iya, ya, karena dia termasuk dari siklus transaksi ribawi, ya. Nah, pun demikian kita bisa lihat di sini ada sebuah kaidah, ya, yang mengatakan bahwasanya al-wasail ila riba mamnu'atun, ya. Semua wasilah yang bisa mengantarkan kepada transaksi riba, maka hal itu dilarang, ya. Hal itu tidak diperbolehkan. Gitu. Baik dia sebagai pekerjanya, baik dia sebagai penyuplainya, baik dia sebagai distributornya, penyalurnya, dan segala macamnya, ya. Maka semua hal yang berkaitan dengan wasilah atau perantara transaksi ribawi itu semua diharamkan atau dilarang. Nah, apa hikmahnya bisa kita lihat di sini, ya, bahwasanya ada dua kondisi, ya, di mana seorang itu berurusan dengan lembaga konvensional, ya. Pertama, ada yang mereka terlibat secara langsung dan ada yang tidak terlibat secara langsung, ya. Nah, yang terlibat secara langsung tadi contohnya, ya, dia bekerja di bank konvensional atau dia menggunakan produk konvensional dan segala macam. Maka hukum asalnya kondisi seperti ini, ya, baik dia bekerja atau memanfaatkan produk konvensional, ya, terlarang atau haram, ya. Nah, pun demikian sesuai dengan kaidah fikih yang tadi, siasat atau upaya apa saja, ya, yang menjadi suatu perantara agar riba ini bisa berjalan, ya, dalam suatu muamalah, maka hal tersebut mamnu'atun. Hal tersebut dilarang, ya, tidak diperbolehkan, ya. Entah itu baik sifatnya dukungan atau sifatnya kerjasama atau sifatnya perjanjian, ya, bahkan sampai peraturan yang mendukung kegiatan transaksi ribawi tersebut, ya, itu juga termasuk dari salah satu wasilah yang dilarang dalam Islam, ya. Nah, maka dari itu, ya, siapapun yang terlibat dalam kegiatan transaksi ribawi, ketika hal itu bisa menopang transaksi tersebut, ya, maka dia hukumnya berdosa, ya. Dan bukan hanya para pelakunya, tapi semua siklus, semua rentetan, ya, yang termasuk dalam satu sistem transaksi ribawi, dia juga berdosa, ya, saksi, pengantar, pencatat, ya, dan yang lainnya. Waliyadzubillah, ya. Ini ketika kondisinya dia memang terlibat secara langsung, ya. Contohnya tadi, ya, dia bekerja di situ, dia orang yang mentransfer melalui produk-produk ribawi, atau dia yang menggunakan jasa-jasa kredit dan segala macamnya berdasarkan suku bunga dan segala macamnya di lembaga keuangan konvensional. Nah, yang kedua, ya, ketentuan ketika seseorang ini tidak terlibat secara langsung, ya. Maksudnya apa? Dia bekerja di lembaga atau instansi atau perusahaan yang umum, ya. Namun ada keharusan, kecenderungan dia harus bertransaksi dengan sistem konvensional. Atau dia memiliki satu buah perusahaan yang ternyata perusahaannya itu, ya, mau tidak mau dia harus menjalin kerjasama atau menginduk pada lembaga keuangan konvensional. Padahal perusahaannya dia basisnya syariah, tapi karena satu buah sistem dia harus menginduk ke lembaga keuangan konvensional. Contohnya unit usaha syariah, ya. Nah, bagaimana seperti ini, ya? Nah, jika kondisi seperti itu,
bisa kita lihat bahwa bekerja di usaha yang berhubungan secara tidak langsung dengan transaksi ribawi, ya, ini tetap tidak diperkenankan kecuali dalam kondisi darurat, ya, kecuali dalam kondisi darurat. Daruratnya apa saja? Pertama, ada darurat hajat pribadi, ya, karena dia memiliki suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, urgent, kebutuhan pokoknya, kebutuhan primernya, kebutuhan sekundernya. Nah, maka dari itu, jika kondisi seperti ini masuk dalam kategori darurat, namun catatannya dia harus berusaha keluar dari kondisi tersebut menuju transaksi yang dihalalkan, ya. Atau yang kedua, ya, darurat sistem yang tidak bisa terhindarkan, ya. Misalkan tadi kita berada dalam unit usaha syariah di lembaga keuangan konvensional. Mau tidak mau, kebijakannya kita harus mengikuti bank induk atau bank yang menjadi bisnis usahanya tersebut. Ya, jika dia masih konvensional, ya maka kita masih berada di bawah naungan konvensional. Dan jika kondisi seperti ini, kondisi darurat seperti ini, produk tersebut dibutuhkan oleh kaum muslimin, ya, maka masuk dalam kategori darurat. Nah, ketika kondisi darurat tersebut, ya, kita dalam rangka ingin membesarkan entitas keuangan syariah ini, sehingga jika sudah besar, kita melakukan spin off atau kita keluar dari induk konvensional ini menjadi suatu induk syariah yang mandiri tanpa harus ada ikatan dengan keuangan konvensional, atau terpaut dengan regulasi, ya, terpaut dengan regulasi. Contohnya dia harus terpaut dengan Bank Indonesia sebagai regulator di sini, ya. Nah, maka dari itu ya tetap kita mengikuti regulator tersebut meskipun kita berdasarkan syariah. Ya, dari ini masuk dalam kategori darurat, ya, sampai kita bisa mewujudkan suatu sistem yang 100% ya syariah. Dan juga darurat yang ketiga dalam upaya pembenahan dalam rangka menuju syariah tadi, ya. Kita berusaha untuk supaya sistem syariah ini bisa mengakomodir semua kebutuhan transaksi kaum muslimin khususnya di Indonesia, ya. Nah, hal ini kita ambil dari suatu kaidah, ya, yang berbunyi ad-daruratu tubihu mahzuratun, ya. Suatu keadaan yang darurat, maka hal ini diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang terlarang dalam kondisi darurat dan dalam kadar yang memang terbatas, tidak mesti kita ambil semua, ya, tidak mesti kita ambil semua, ya. La yadruku kulluhu la yatruku kulluhu. Ketika kita belum bisa menerapkan syariah 100%, ya, maka sebisa mungkin, ya, kita terapkan syariah. Ittaqillah mastata'tum. Nah, jika dalam kondisi ideal, ya tentunya kita pilih yang terbaik. Ya, tapi jika kondisi seperti itu tadi, ya kita pilih kira-kira produk konvensional yang paling minim resikonya atau yang paling kecil ya daruratnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih, ad-dararu al-asyaddu li izadi bidororil akhaf. Ya. Jadi ad-darar asyad, ya, suatu mudarat yang besar, ya, yuzalu bidororil akhaf. Nah, ini harus ditinggalkan dengan melakukan atau mengambil suatu hal-hal mudarat yang lebih ringan tadi, ya. Nah, misalkan tadi kita berada di keuangan konvensional, kita pilih jangan sampai ada orang yang menjadi, kalau kredit analis ini menurut saya sangat urgent tempatnya itu di lembaga keuangan konvensional. Misalkan jangan sebagai kredit analis kita minta mutasi jabatan, misalkan sebagai arsip gitu, ya, sebagai orang yang menyimpan dokumentasi filing misalkan, ya. Kalau kredit analis dia menentukan si nasabah ini layak atau tidak untuk menerima kredit, ya. Nah, itu sangat fatal. Jika bisa melakukan mutasi jabatan, pindah, ya, itu lebih ahsan gitu, atau sebagai security misalkan, ya. Nah, ini tidak terlibat 100% dalam kegiatan
konvensional ya dari sisi transaksinya, meskipun dari siklus itu sama ya. Berusaha untuk meninggalkan dan tidak bergantung pada hal yang haram untuk menerapkan sesuai dengan syariah ya, malah itu wajib ila bihi fawal wajib gitu. Jadi kita berusaha meskipun dalam keadaan seperti ini, masih sebagai kredit analis, masih bekerja di bank atau menjalankan usaha BRI Link ya, kita sebisa mungkin untuk melepaskan hal itu tanpa harus meninggalkan suatu mudarat bagi diri kita, keluarga maupun orang lain ya. Sebisa mungkin ada transisi yang bisa menyebabkan kita untuk bertransaksi secara syariah, secara kafah gitu, tanpa menimbulkan mudarat bagi kita ataupun yang lainnya ya. Nah, sehingga kesimpulan dari pertanyaan atau jawaban ini ya, disebutkan bahwa orang yang bekerja di bank ya konvensional ini termasuk dari pemakan riba berdasarkan dari hadis tadi di atas ya, la'ana Rasulullah SAW dan seterusnya ya. Baik pelaku, pemberi, pencatat maupun saksi, maka semuanya sama ya. Nah, termasuk juga ya bagi analisis kredit ya, pembiayaan kendaraan di lembaga konvensional ya. Nah, ini jabatannya sangat urgent dalam lembaga keuangan konvensional ya, karena perantara agar riba itu bisa berjalan dalam suatu transaksi tersebut ya. Nah, ribanya ini bisa berjalan dengan baik ya, maka orang tersebut hukumnya sangat berdosa ya, sangat berdosa, dan dosa riba ini termasuk dari dosa-dosa besar ya, waliyadzubillah ya. Begitupun dengan orang yang terlibat dalam usaha tersebut ya, tadi ya menggunakan jasa transfer dan segala macamnya pada produk konvensional juga tidak diperkenankan dalam Islam ya. Nah, kecuali ketika dalam kondisi darurat tadi ya. Nah, dalam kondisi darurat pribadi, darurat sistem, dan darurat dakwah dalam upaya menerapkan syariah ini supaya lebih bisa optimal, maksimal dalam memfasilitasi kegiatan transaksi syariah di Indonesia ini ya, dalam kondisi mudarat tersebut atau darurat tersebut ya, menuju suatu hal yang maslahat ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini jawaban dari saya yang bisa saya sampaikan seputar dengan tema kita pada video ini, yaitu bekerja dan menggunakan produk keuangan di lembaga konvensional ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.